klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, nah justru disitulah yang kita harus hati-hati. Setelah klaster kantor dan pilkada, Presiden Jokowi juga menyebut klaster keluarga sebagai salah satu dari 3 klaster yang harus diwaspadai terkait pandemi COVID-19. Klaster keluarga cukup meresahkan seiring meningkatnya kasus COVID-19, terutama di wilayah Jabodetabek. Mobilitas warga yang tinggi di wilayah Jabodetabek semenjak PSBB dilonggarkan membuat risiko penularan juga meningkat. Di semua tempat di mana manusia berkumpul, seperti fasilitas umum, punya risiko. Bila mereka terpapar atau terinfeksi di luar rumah, akan berpotensi untuk menularkan virus berbahaya itu ke dalam rumah. Biasanya sih yang mulai dulu misalnya yang dari luar, atau misalnya ibu bapaknya bekerja, kemudian membawa pulang atau bepergian keluar atau kemana, kemudian membawa masuk ke dalam keluarga dan terjadi transmisi di dalam keluarga. Mereka yang mobilitasnya tinggi, entah karena tuntutan pekerjaan atau hal lain, sekarang banyak yang cukup disiplin ketika beraktivitas di luar rumah. Tapi ketika pulang, merasa aman dan kurang memproteksi diri. Sedikit abai protokol kesehatan, sehingga membahayakan penghuni rumah. Kata kuncinya adalah, di rumah itu ada orang yang kita kategorikan risiko tinggi, itu mesti di-treat secara lain, diperlakukan lain, lebih hati-hati, itu loh poinnya. Walaupun kita, karena kalau nggak bisa kita menahan jumlah yang akan meningkat seperti ini. Belakangan, kebijakan isolasi mandiri di dalam rumah bagi pasien COVID-19 yang tanpa gejala dinilai berisiko menularkan ke lingkungan, terutama penghuni rumah. Bahkan isolasi mandiri sudah tak diperkenankan di DKI Jakarta. Jadi isolasi mandiri di rumah itu kan tidak dipantau secara efektif ya, under control ya. Sehingga memang sangat riskan malah terjadi mudarat, malah bisa menularkan keluarga, tetangga, dan lain-lain. Berawal dari kebijakan pemerintah, kebijakan yang salah atau bahkan kurang tepat saja dalam penanganan COVID-19 akan berdampak hingga ke lingkup terkecil rumah tangga. Di sisi lain, disiplin warga untuk menerapkan protokol kesehatan akan sangat menentukan. Kesehatan dan keselamatan tetap harus prioritas. Jangan kendor menerapkan protokol kesehatan jika kita ingin menang melawan corona.